Lepas tidak, info nami adalah Huawei MatePad 11,5S dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengambil screenshot di perangkat ini. Jadi untuk memulai, Anda perlu membuka konten yang ingin Anda tangkap. Saya akan menggunakan layar utama sebagai contoh untuk ini. Jadi dalam kasus saya, layar utama sudah terbuka dan terlihat di layar. Tapi pastikan saja bahwa apapun yang ingin Anda tangkap saat ini sudah terlihat di layar. Setelah itu, ada dua cara berbeda yang bisa Anda gunakan untuk mengambil screenshot. Salah satunya adalah dengan menekan tombol daya dan volume bawah secara bersamaan seperti ini. Dan Anda akan mendapatkan dua opsi, yaitu bagikan dan scroll shot. Scroll shot akan tersedia ketika Anda benar-benar bisa menggulir ke bawah pada konten, bukan di layar utama. Jadi misalnya seperti di peramban web. Di sini Anda bisa lihat, ya kita bisa menggulir ke bawah. Saya bisa langsung menangkap ini, pilih scroll shot. Dan Anda bisa lihat, ini akan mulai menggulir. Nah, saya bisa mengetuk layar dan Anda bisa lihat ini adalah versi screenshot yang jauh lebih panjang. Setelah Anda melakukan ini, pastikan Anda cukup klik di sini pada tombol simpan untuk benar-benar menyimpan screenshot ini. Jadi itulah cara pertama yang bisa Anda lakukan, dan cara kedua adalah dengan menggeser jari ke bawah, seperti ini. Sama saja, mungkin bahkan lebih mudah untuk Anda, tapi pada akhirnya kedua cara ini melakukan hal yang persis sama. Jadi gunakan saja manapun yang paling nyaman untuk Anda. Setelah Anda mengambil screenshot, Anda bisa menemukan semuanya dengan masuk ke aplikasi foto Anda. Biar saya keluar dulu dari sini, dan biasanya akan terletak di tab foto. Di sini Anda akan dapat menemukan screenshot, rekaman layar, foto, video, meme yang diunduh, dan segala jenis media lain yang Anda miliki di perangkat Anda. Jadi, saya sarankan untuk masuk ke tab album di sini, lalu cari album yang bernama screenshot. Anda bisa melihat yang ini di sini, dan alasannya adalah di sini Anda akan menemukan screenshot dan rekaman layar. Tapi tetap saja jauh lebih mudah untuk menemukan apapun yang Anda cari. Hanya antara dua kategori konten yang berbeda daripada benar-benar setiap jenis gambar atau video yang Anda miliki di perangkat Anda. Jadi bagaimanapun Anda bisa melihatnya di sini. Ini semua adalah screenshot yang sudah saya ambil. Ini yang panjang. Jadi jika saya perbesar hingga memenuhi seluruh layar, kurang lebih seperti ini, Anda bisa lihat bahwa saya bisa menggulirnya. Ayo, silakan pergi ke sana, menjauhlah sedikit. Nah, tepat sekali seperti itu. Oh, astaga, apakah Anda benar-benar tahu di mana tempat Anda seharusnya berada? Jadi sekarang Anda semua bisa melihat dengan sangat jelas di sini. Ini sekarang pada dasarnya merupakan sebuah tangkapan layar atau screenshot yang bisa digulirkan ke bawah. Meskipun dalam hal ini, saya hanya memperbesar ukurannya agar dapat memenuhi seluruh layar sebagai sebuah bentuk demonstrasi saja. Jadi selain itu, kita juga punya dua lainnya di sini, bahkan lebih dari dua, dan itu dia. Cukup sederhana. Sekarang saya ingin menyebutkan satu hal penting. Anda tidak akan bisa mengambil screenshot dari setiap aplikasi. Ada aplikasi-aplikasi yang akan memblokir hal ini agar tidak terjadi. Pada dasarnya. Ini dirancang untuk melindungi privasi dan keamanan pengguna, tapi pada kenyataannya justru sering digunakan untuk melakukan hal yang sebaliknya. Jadi penggunaan yang benar, misalnya pada aplikasi perbankan. Anda tidak bisa mengambil screenshot di aplikasi bank, seperti yang mungkin sudah Anda lihat atau alami sendiri. Dan alasannya adalah, jika Anda pernah memiliki semacam malware di perangkat Anda, malware itu bisa saja terus-menerus melihat PIN yang Anda gunakan, kata sandi, untuk masuk ke bank Anda. Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya hal itu bagi keamanan bank Anda. Jadi, aplikasi perbankan memblokir hal-hal seperti perekaman layar dan screenshot. Nah, aplikasi lain yang juga melakukan ini adalah aplikasi seperti Spotify, Netflix, dan aplikasi-aplikasi sampah lainnya. Mereka melakukan ini hanya karena alasan pembajakan. Jadi, Anda membayar mereka untuk konten sialan itu, tapi mereka tidak mengizinkan Anda untuk menangkapnya karena alasan pembajakan. Padahal ada cara yang jauh lebih baik untuk membajak konten tersebut. Dan saya benar-benar muak dengan kenyataan bahwa seorang CEO brengsek bisa saja memutuskan tahu tidak. Aplikasi yang baru saja Anda buka di tablet Anda itu, ya, Anda tidak bisa menangkap layarnya. Karena kami merasa Anda bisa pergi ke neraka. Tahu kan? Dan dengan membayar kami dapat memperbaiki layanan ini lebih jauh lagi. Astaga.
Jadi dalam hal apapun, untuk tujuan seperti ini, jika Anda mencoba mengambil tangkapan layar di Netflix atau layanan sampah lainnya, Anda dapat menggunakan layanan lain. Yang pertama, mereka tidak memungut biaya hanya untuk bisa melihatnya, dan yang kedua, ini seperti mengacungkan jari tengah, maksud saya sialan, kalau Anda sudah membayar untuk sebuah konten, Anda seharusnya bisa mengambil tangkapan layar. Anda benar-benar membayarnya. Itu adalah hak Anda. Dan apapun yang ingin Anda tangkap, itu adalah pilihan Anda. Seharusnya ini tidak menjadi sesuatu yang CEO Netflix misalnya, tidak seharusnya bisa mengatakan kepada Anda tahu Anda tidak akan bisa mengambil tangkapan layar ini. Terutama ketika berurusan dengan aplikasi-aplikasi jelek yang pada dasarnya melakukan ini tanpa pernah meminta izin Anda atau semacamnya, atau Anda menyetujui syarat layanan atau kebijakan. Dan saya ingin menyebutkan, misalnya, di ponsel saya Netflix sudah terpasang secara bawaan di perangkat. Karena, ya, beberapa perusahaan pada dasarnya memang membuat kesepakatan. Yang berarti bahwa ponsel saya sudah terpasang aplikasi ini, dan saya tidak pernah memiliki akun Netflix, jadi saya tidak pernah menyetujui hal ini. Namun, aplikasi ini tetap bisa melakukan apapun yang diinginkannya ketika saya membukanya. Perlu diingat, saya bahkan tidak masuk ke akun, tetap saja, untuk tujuan-tujuan tersebut. Jika Anda berencana mengambil tangkapan layar dari suatu acara untuk alasan apapun, itu bukan urusan saya. Apapun yang ingin Anda tangkap, Anda bisa membuka browser Anda dan mengunjungi situs web seperti yang satu ini, pestream.move, dan ini pada dasarnya adalah gabungan dari semua platform streaming menjadi satu secara gratis. Dan di sini, coba tebak, saya bisa mengambil tangkapan layar yang sebenarnya sudah saya lakukan tadi, dan saya bisa membuka salah satu acara ini meskipun saya ingin menyebutkan satu hal. Situs ini bekerja paling baik dengan plugin yang mereka sarankan jika Anda berencana menonton apapun. Jadi mari kita lihat, saya akan coba klik sesuatu. Oh, itu dia. Jadi Anda bisa lihat, kita punya ini di sini. Jadi kualitas terbaik, ditambah lebih banyak sumber lagi. Oke, tapi ini untuk desktop. Ini sebenarnya tidak terlalu relevan, jadi kita akan mencari yang ini, ekstensi browser. Ekstensi ini membantu akses lebih banyak repositori atau sumber konten tontonan. Tanpa itu pun bisa, tapi hasilnya mungkin kurang stabil. Kadang, ekstensinya malah tidak menemukan sumber tontonan sama sekali. Jadinya platform streaming ini terasa buruk kalau Anda tidak bisa menonton apa yang Anda inginkan. Tapi dengan plugin ini, sebenarnya hasilnya jauh lebih baik. Saya sama sekali tidak berafiliasi dengan ini dan saya juga tidak tahu apa sebenarnya yang dilakukan plugin ini di latar belakang. Jadi ingatlah hal itu saat merencanakan atau berpikir untuk menggunakan ini. Tapi saya sendiri sudah mencobanya dan sejauh ini belum mengalami masalah apapun. Jadi dengan semua itu saya harap ini sangat membantu dan jika iya jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.